Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Azahra, mahasiswa Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, dengan BP 2010-54-2027, dari kelas S1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Teori Ekonomi Mikro 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Ari Sufyawan, SPD, MSI. Pengertian perekonomian terbuka. Apa itu perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor? Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor-impor barang dan jasa yang dilakukan antara negara satu dengan negara lainnya, serta sistem ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Perekonomian 4 sektor mencakup rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Pada perekonomian 3 sektor terlihat perbedaan karena aliran perekonomian terbuka ditambah dengan ekspor dan impor. Ekspor sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain. Pengiriman penimbulan aliran pengeluaran yang masuk ke dalam sektor perusahaan. Pengeluaran berdampak pada pengeluaran agregat atau AE, karena kegiatan ekspor barang dan jasa pada akhirnya akan mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y. Selanjutnya adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka pengeluaran agregat meliputi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, di mana AE adalah pengeluaran agregat, C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap barang yang dihasilkan, I adalah investasi menambah kapasitas sektor perusahaan, G adalah belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah kapasitas sektor perusahaan, X merupakan ekspor barang buatan perusahaan dalam negeri, M adalah impor barang yang dibeli dari luar negeri. Selanjutnya adalah sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka sama dengan ekonomi 4 sektor, yang terdiri dari pertama, rumah tangga konsumen, kedua, rumah tangga produsen, ketiga, pemerintah, keempat, luar negeri atau masyarakat luar negeri. Pertama, pemerintah. Pemerintah akan mendapatkan pajak dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan nantinya pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Selanjutnya, rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi yang nantinya digunakan oleh rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen akan memberikan pendapatan kepada konsumen berupa gaji atau upah. Selanjutnya, rumah tangga produsen akan menghasilkan barang dan jasa, sehingga rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa tersebut kepada rumah tangga produsen. Selanjutnya, hubungan dengan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang nantinya akan diimpor ke rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen membayar devisa ke masyarakat luar negeri. Selanjutnya, rumah tangga produsen menghasilkan produk yang akan diekspor ke luar negeri, yang dimana nantinya luar negeri akan memberikan atau rumah tangga produsen menerima devisa dari masyarakat luar negeri. Selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian terbuka.
Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan dan bocoran. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka ada dua. Pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian yang meliputi pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y dan impor yang dilambangkan dengan M. Rumusnya adalah AS sama dengan Y ditambah M. Kedua, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Rumusnya adalah I ditambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M, di mana I adalah investasi, G adalah government, X adalah ekspor, S tabungan, T merupakan pajak, dan M adalah impor. Keuntungan dan kekurangan sistem ekonomi terbuka. Keuntungan dari sistem perekonomian terbuka adalah memperluas pasar produksi barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. 3. Memiliki akses harga produk barang atau jasa yang lebih murah. 4. Memudahkan suatu negara memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Tidak tertinggal dengan berbagai perubahan yang ada. Kekurangan dari sistem perekonomian terbuka. Pertama, produk lokal kurang berkembang karena banyaknya mengimpor produk dari luar negeri. Kedua, ketergantungan dengan produk negara lain. 3. Terdampak krisis moneter. Negara berada pada perekonomian dan keuangan yang terpuruk. Keempat, meningkatnya jumlah utang luar negeri. Selanjutnya adalah dampak perekonomian terbuka. Dampak perekonomian terbuka, dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positif. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Kedua, menambah devisa negara. Penambahan devisa negara ini melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Kemajuan pengetahuan dan teknologi ini terutama dalam sektor industri dengan teknologi baru memproduksi barang lebih banyak. Selanjutnya, melalui impor kebutuhan negara terpenuhi, memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari perekonomian terbuka. Pertama, barang-barang produksi dalam negeri tergantung dari masuknya barang impor. Kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Karena barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam negeri yaitu diimpor dari negara maju atau luar negeri. Ketiga, terjadi persaingan tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian akan rendah dan pengangguran akan bertambah. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perekonomian terbuka. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.